Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah Tang San menunjukkan kehebatannya saat bertarung dengan Wu Bingji. Singkatnya, Guru Shiru tertarik dan ingin menjadikan Tang San sebagai muridnya. Namun bukannya tak mau, Tang San sudah berjanji untuk tidak menambah guru lagi. Cerita berlanjut dengan Zhang Haosuan yang menjelaskan bahwa alasan wanita di bagian sebelumnya datang karena ingin menyampaikan kalau anggota organisasi tak bisa bertahan lebih lama di kota ini. Intinya, cepat atau lambat mereka akan pindah. Saat Guru Shiru terherman, Zhang Haosuan melanjutkan bahwa tak peduli alasannya apa, karena faktanya wanita itu adalah salah satu yang bikin organisasi ini menjadi tetap stabil, sehingga alangkah baiknya kita ikuti saja sarannya. Ingat, tanpa bantuan wanita itu, mana mungkin organisasi bisa bertahan sampai selama ini. Dirasa perkataan Zhang Haosuan ada benarnya juga. Guru Shiru mengangguk sebelum mengungkapkan bahwa jika wanita itu datang sendirian ke sini, pasti masalahnya tidaklah sederhana. Namun jika harus pindah, lantas bagaimana dengan anak-anak lainnya? Sembari menggelengkan kepalanya, Zhang Haosuan menjawab bahwa kita akan menggunakan rencana yang ketiga. Entah apa rencana ketiga yang dimaksud, sehingga Guru Shiru hanya mengikuti saja, namun dengan syarat Tang San harus menjadi muridnya terlebih dahulu. Ya, Guru Shiru nampaknya tak melupakan tujuan ia datang ke sini. Zhang Haosuan hanya tersenyum sebelum menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya kita tidak memikirkan masalah murid. Terlebih di akademi ini ada banyak siswa yang memiliki transformasi Dewa Iblis yang sangat langka, seperti contoh Dubai dan Cheng Zicheng. Untuk masalah elemen, Wu Bingji juga ahli dalam kendali elemen. Jadi, kenapa harus memperebutkan muridnya yang padahal siswa lain juga banyak yang berbakat? Namun Zhang Haosuan bukanlah sosok guru yang keras kepala. Saat Tang San nerobos tingkat 7 nanti, ia akan mengikuti kemauan Tang San. Jika pemuda tersebut memilih Guru Shiru sebagai guru, maka ia tak akan mempersalahkan. Bagaimanapun juga, Guru Shiru memang ahli dalam kendali elemen. Guru Shiru yang tak bisa berkata-kata, ia lantas pergi dengan kecepatan menakutkan. Melihat Shiru pergi, Zhang Haosuan menghela nafas panjang dan memikirkan bahwa Tang San adalah satu-satunya harapan bagi kebangkitan umat manusia. Untuk itu, ia berniat akan merahasiakan bakat Tang San lebih lama lagi. Bahkan bagi umat manusia terkuat saat ini pun ia tak akan melaporkannya selagi Tang San belum dewasa. Pak Wali Kota paham betul bahwa semakin dikit yang orang lain tahu, maka semakin baik. Scene berpindah dengan Tang San dan Dubai yang hendak mengambil tugas. Yang menghermankan ialah siapa sangka kalau Wu Bingji lah yang bertugas untuk mengelola daftar tugas. Tang San yang baru sampai, ia langsung mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada kakak seniornya itu. Wu Bingji tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin mengambil tugas? Jika iya, maka dirinya akan menjelaskan terkait dari tugas dan hadiahnya. Intinya, ada 3 misi penting yang disediakan bagi semua siswa. Pertama, sparring lawan Akademi Carry. Kedua, memindah alamkan monster. Ketiga, mengumpulkan rumput roh. Adapun hadiahnya ialah uang. Namun berdasarkan Tang San yang terlalu OP, Wu Bingji menyarankan agar pemuda tersebut tidak mengikuti misi sparring. Tujuannya supaya Tang San tetap low profile sehingga ras lain tak tahu seberapa kuat Tang San sebenarnya. Sembari menyerahkan daftar informasi secara rinci, Wu Bingji menjelaskan bahwa misi memindah alamkan monster dan misi mengumpulkan rumput roh adalah misi yang paling pantas sebagai Tang San. Tetapi dikarenakan misi tersebut cukup berbahaya, Wu Bingji menyuruh Tang San untuk mencari tim. Dubai yang berada di samping Tang San nampaknya ia agak murung dan bertanya kenapa dirinya tidak pernah mendapatkan 3 misi ini, yang padahal ia lebih lama tinggal di akademi kebanding Tang San.
Akan tetapi ia hanya mendapatkan misi membeli dan mengantarkan surat, dan itu pun hadiahnya sangatlah menyedihkan. Wu Bingji jelas tertawa setelah mendengar ucapan Dubai. Berdasarkan kemampuan Dubai yang tak bisa bertarung, bagaimana mungkin akademi mengizinkannya mengambil misi seberbahaya itu? Untuk Tang San itu beda lagi. Bakat dan kecepatan kultivasinya sudah melebihi orang normal. Dan karena hal itu, kedepannya ia tak akan memanggil Tang San dengan sebutan adik junior lagi, melainkan Xiao Tang. Dan jikalau Dubai menginginkan mengambil misi berat, silahkan gabung ke tim Tang San asalkan Tang San mau menerimanya. Sementara Tang San yang membaca daftar informasi, ia pun tertarik dengan misi memindah alamkan monster. Adapun monster yang dimaksud ialah monster yang tidak memiliki kesadaran, seperti contoh monster yang dimakan Tang San beberapa hari yang lalu. Selain itu, sekalian mau berlatih di luar akademi juga. Sebelum pergi, Wu Bingji menanyakan apakah Tang San ada waktu nanti malam. Mengingat ia pernah hampir kalah dengan Tang San, ia pun berniat bertanya bagaimana mengendalikan elemen dengan baik. Tang San tentu tidak mempersalahkan dan akan berbicara kapanpun selagi Wu Bingji mau. Dan jika sudah demikian, Wu Bingji lantas berkata bahwa setelah makan malam, ia akan menemui Tang San. Selang beberapa saat, kedua pemuda tersebut nampak sudah keluar dari tempat Wu Bingji. Dubai dengan kerendamannya berbisik bahwa sepertinya Wu Bingji sangat menghargai Tang San. Perlu Tang San ketahui bahwa selain kuat, Wu Bingji adalah pria yang paling dikagumi bagi semua siswa perempuan, terutama Cheng Zicheng yang sebenarnya sangat menyukai Wu Bingji. Tepat ketika ucapan itu selesai, Tang San tiba-tiba mendengar suara teriakan dari arah yang tak menentu. Bersamaan dengan hal itu, lantas Dubai menghilang yang ternyata dibawa Zicheng terbang. Tang San yang penasaran, ia mencoba mencarinya dan mendapati bahwa Dubai sudah dipukuli Zicheng dengan lumayan keras. Melihat wajah Zicheng yang memerah, Tang San berpikir bahwa perkataan Dubai tadi tidaklah berbohong. Namun jika dibiarkan, takutnya Dubai berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Tang San menggunakan skill aktingnya dan berbohong bahwa dirinya tidak mendengarkan apa-apa. Zicheng jelas curiga sebelum bertanya apakah kamu benar-benar tidak mendengarnya. Dengan pandangan serius, Tang San menjawab bahwa ia mendengar kalau kakak senior Wu Bingji adalah orang yang baik. Lalu, ia tidak mendengar apa-apa lagi setelah Zicheng membawa Dubai pergi. Menyadari Tang San sedang berbohong, Dubai menambahkan dengan bertanya apakah salah memuji orang. Mendengar hal itu, perempuan tersebut semakin marah besar dan berniat memukul Dubai dengan lebih keras. Menanggapi itu, Tang San langsung bertindak dan buru-buru mengangkat tangannya. Ia pun mengalihkan percakapan bahwa nanti malam dirinya akan berdiskusi dengan kakak senior Wu Bingji perihal mengendalikan elemen. Jadi, jika Zicheng tidak keberatan, alangkah baiknya ikut bersamanya. Zicheng tentu sangat mau berdiskusi dengan pria yang ia sukai. Namun mana mungkin ia ikut campur mengingat dirinya bukan tipe elemental. Entah berbohong atau tidak, Tang San berkata bahwa sebenarnya Jin Feng juga merupakan tipe elemen angin. Bukankah ketika mengepakkan sayap harus ada dorongan angin? Dan ya, Cheng Zicheng langsung percaya dan berjanji akan menemui Tang San setelah makan malam. Lantas ia segera terbang dengan kecepatan sedang. Dubai yang kebingungan, ia memuji kemampuan Tang San yang dimana kemampuan berbohong mantan Raja Dewa tersebut sudah seperti serius. Tang San tersenyum dan mengungkapkan bahwa itu bukanlah omong kosong semata, melainkan teknik kecerdasan emosional. Dubai harus mempelajari hal ini demi mengurangi penderitaan di masa depan. Karena tak ada lagi yang dibicarakan, Tang San langsung membawa Dubai turun mengingat bengkak di kepala pemuda tersebut lumayan besar. Sembari merengek-rengek itulah Dubai berkata bahwa jika ada yang berani menyakitinya, maka nasib sial akan menimpa orang tersebut. Dan benar saja, dari kejauhan diperlihatkan Cheng Zicheng yang tiba-tiba kakinya membengkak akibat tersandung pintu. Tak lama, Dubai membawakan Tang San ke suatu tempat. Yang setibanya Tang San di sana, ia pun disambut guru Yu yang memang bertugas menjaga toko buku ini.
Guru Yu langsung memuji Tang San atas kehebatannya saat kelas praktek tadi siang. Dan jika sudah demikian, kedepannya latihan fisik Tang San akan ditingkatkan. Tang San hanya mengangguk sebelum berniat mencari informasi dari tempat ini. Guru Yu sempat menawarkan bantuan, namun Tang San menolak dikarenakan tak mau merepotkan. Dan ya, meskipun harta karun di benua Falan berbeda dengan kehidupan Tang San sebelumnya, akan tetapi ia dapat merasakan kalau harta karun di benua Falan ini sangatlah istimewa. Bersamaan dengan Tang San yang fokus mencari sesuatu, Dubai lagi dan lagi dengan kerendamannya mengungkapkan bahwa ototnya sedang mengalami agak lain. Oleh karena itu, bisakah dirinya izin untuk tidak mengikuti kelas latihan fisik esok pagi? Mendengar hal itu, Guru Yu sontak marah sebelum menyuruh bocah tersebut untuk keluar. Meskipun ia tahu bahwa menganiaya Dubai akan terkena sial, namun kesenjangan kultivasi mereka tak akan mempengaruhi Bloodline klan Tianhu Dubai. Saat Dubai pergi, Guru Yu memikirkan bahwa sayang sekali Bloodline klan Tianhu Dubai sangatlah tipis, yang padahal dari segi Bloodline, Dubai merupakan Bloodline terbaik dari semua siswa. Bahkan bagi kalangan ras monster, klan Tianhu adalah yang paling dihormati bagi istana leluhur. Namun sungguh sayang Bloodline bocah tersebut sangatlah tipis sehingga perkembangan kultivasinya begitu lambat. Singkat cerita, Tang San yang sudah membaca buku tentang spesies benua Falan, ia langsung makan malam setelah bel makan malam berbunyi. Yang sesudah makan malam, Tang San langsung menepati janjinya, yaitu berdiskusi dengan Wu Bingji dan Cheng Zicheng. Saat Wu Bingji melihat Tang San, ia agak terheran setelah menyadari bahwa ternyata Zicheng juga diundang Tang San. Namun meskipun demikian, ia tidak terlalu menghiraukan dan duduk di samping Tang San. Bersamaan dengan Tang San yang menuangkan teh, Wu Bingji tanpa berbasa-basi berkata bahwa dirinya sangat tertarik dengan kompresi bilah angin Tang San. Lantas ia bertanya bagaimana Tang San bisa mengendalikan elemen anginnya. Apakah murni karena kekuatan mental atau punya teknik khusus? Tang San tersenyum sebelum menjawab bahwa kompresi bilah angin merupakan hasil dari kekuatan mental dan kekuatan darah seseorang. Namun untuk mengendalikan elemen angin itu merupakan hasil dari penelitiannya sendiri. Menggunakan sedikit bantuan dari kekuatan mental, ia bisa mengendalikan elemen angin dengan sesuka hati. Cheng Zicheng yang mendengar hal itu, ia jelas terheran dan tak menyangka. Siapa sangka kalau kendali elemen angin juga memiliki teknik, dan itu pun hasil dari penelitian Tang San sendiri. Bukan apa-apa, kebanyakan siswa mengira bahwa kendali elemen Tang San berasal dari kekuatan mentalnya yang begitu kuat. Tang San menguatkan bahwa kekuatan mental memanglah sangat perlu, akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa jika ingin mengendalikan elemen, teknik khusus merupakan hal yang paling penting. Dan alasan kenapa Tang San bisa mengendalikan elemen angin dengan sangat mudah, karena dirinya sudah terbiasa mengendalikan teknik senjata rahasia tersembunyi Sekte Tang saat di benua Doluo dulu. Wu Bingji lantas bersemangat dan bertanya dengan hati-hati, bisakah Tang San mengajarinya? Menanggapi itu, Tang San menatap Wu Bingji dengan ragu-ragu sembari memikirkan bahwa teknik rahasia tersembunyi Sekte Tang sangatlah luar biasa. Namun bukannya tak mau mengajarkan, bagaimanapun juga tempat ini adalah akademi penebusan yang jika diajarkan takutnya akan menimbulkan kecurigaan terhadap organisasi. Menyadari kalau Tang San ragu-ragu, Wu Bingji mengungkapkan bahwa jika Tang San mengajarinya, maka ia akan membayarnya sesuai tugas. Bahkan jika itu bernilai uang pun ia akan membelinya. Yang terpenting Tang San mau mengajarinya. Mendengar hal itu, Tang San lantas mengungkapkan bahwa bukannya ia tak mau mengajar, namun elemen es berbeda dengan elemen angin. Takutnya jika diajarkan itu tidak baik bagi kultivasi Wu Bingji. Akan tetapi tenang saja, karena dirinya akan mencari tahu akan teknik seperti apa yang sesuai dengan Wu Bingji. Wu Bingji semakin bersemangat sembari mengucapkan terima kasih. Jujur saja dirinya sangat mengagumi Tang San soal kemampuan elemen. Seperti kebanyakan perkataan orang-orang bahwa elemen es adalah elemen yang paling bagus di antara dari semua elemen, yang mana elemen es bisa bertahan maupun menyerang. Akan tetapi setelah bertarung dengan Tang San kemarin,
Wu Bingji akhirnya mengerti bahwa sepertinya semua elemen itu sama saja, kuat atau tidak tergantung siapa yang menggunakannya. Tang San mengangguk sebelum menambahkan kalau kekuatan elemen itu tidaklah mutlak, namun beberapa elemen memiliki sifat khusus. Jadi, jika seorang kultivator ingin memaksimalkan elemennya, maka ia harus benar-benar memahami elemen tersebut. Misalnya, memanfaatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Saya Urung pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.